teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja, tetap sehat selalu, jaga selalu protokol kesehatan dan jauhi kerumunan ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan kebahagiaan. Oke, kali ini aku pengen nge-review sesuatu yang beda yang belum pernah aku review sebelumnya, yaitu adalah kendaraan masa lampau. Tapi sekarang lagi ngehitnya nih, apalagi apa ya, biasanya sebutan untuk orang pecinta motor ini tuh scoot atau skuteris. Uye, gitu. Biasanya dengerinnya lagu reggae teman-teman. Nah, kali ini kita nggak ngomongin reggae, tapi kita ngomongin dandang, nggak juga sih. Oke, kali ini aku pengen nge-review sebuah Vespa yang udah di custom teman-teman. Vespanya ini untuk bahannya sendiri adalah Vespa PX 150. Untuk tahunnya sekitar tahun 80-an yang sudah di custom menjadi lebih keren lagi. Yuk, untuk lebih detailnya seperti biasa aku akan mereview bagian depan terlebih dahulu. Let's go. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan mereview untuk bagian depan terlebih dahulu teman-teman, sisi atas ya. Nah, ini untuk batok lampunya ini sendiri juga sudah di custom atau sudah dirubah menggunakan batok lampu New PX teman-teman. Tapi di sini juga nggak seperti New PX pada umumnya atau orisinil. Di sini apa ya, untuk area stang itu sudah model racing teman-teman. Jadi untuk bahan batoknya ini juga keren sih menurut aku. Jadi dia memang looknya racing, terus genggamannya itu agak turun gitu teman-teman. Jadi ya itu yang membedakan antara New PX original dengan New PX yang satu ini untuk batok lampunya. Nah di sini untuk hand grip juga sudah diganti, mereknya aftermarket teman-teman. Terus untuk gas spontannya ini juga sudah diganti karena memang look dari motor ini adalah PX racing teman-teman, bukan PX ember ya. Kalau PX ember itu beat, kalau ini racing teman-teman. Nah ini untuk spionnya juga sudah diganti, tapi sebelah kanan aja. Ini juga banyak banget kalian temui di toko-toko aksesoris terdekat di rumah kalian. Biasanya banyak dijual di aksesoris motor teman-teman. Terus untuk pengereman depan di sini juga sudah diganti, terbukti atasnya ini sudah ada master rem untuk cakramnya. Nah, kenapa sih harus diganti cakram? Karena ya itu tadi, motor ini kan memang secara look adalah motor racing. Nah, berarti kalau looknya udah racing, berarti pasti untuk mesinnya juga sudah high performance atau istilahnya sudah kenceng lah, istilahnya seperti itu. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwasanya Vespa itu remnya Senin Kemis teman-teman. Kenapa aku bilang Senin Kemis? Karena biasanya ngerem Senin berhentinya Kemis, kan tromol tuh dua-duanya. Nah oleh sebab itu dari yang punya motor ini sudah diganti menggunakan cakram teman-teman, sehingga tadi ketika aku pakai motor ini sangat nyaman sekali. Untuk pengeremannya juga sangat pakem dan sangat presisi. Nah ini adalah salah satu alternatif buat teman-teman kalau kepengen Vespanya berhentinya presisi teman-teman, langsung mandek. Nah untuk lampunya sendiri ini biasanya kan untuk Vespa masih menggunakan lampu bolam, tapi di sini udah diganti menggunakan LED daymaker, dimana untuk nyalanya sendiri sangat terang. Coba nyalain ya. Nah ini untuk nyalanya sendiri sangat terang, jadi sudah nggak perlu khawatir pada saat kita riding malam-malam kekurangan sinar. Nah ini sinarnya juga cukup bagus menyinari perjalanan kita supaya kita aman sampai di tempat tujuan teman-teman. Untuk bagian dasi depan ini juga masih standar, tidak ada yang dimodifikasi sama sekali. Dia masih menggunakan original Vespa. Nah yang diganti di sini untuk stop lampnya sendiri. Biasanya kan orinya itu listnya ini hitam, terus mikanya ini kuning, tapi sekarang di sini udah diganti listnya chrome dan menggunakan mika putih. Jadi menambah kesan
racing look itu tadi. Yang lebih spesialnya lagi, nih teman-teman pasti sudah tahu lah ya, area bawah ini. Nah, kenapa aku bilang spesial? Karena di sini lagi-lagi shocknya udah menggunakan shock racing teman-teman. Nah, ini ditrondol untuk bagian depannya. Biasanya kan untuk Vespa itu spakbornya besar, jebobok gitu. Jadi apa ya, boleh dibilang looknya itu ya memang kurang nakal lah. Untuk menambah kesan look nakal tersebut, bagian bawahnya ini udah ditrondol dan diganti dengan shockbreaker Orleans teman-teman. Dan senada dengan atasnya tadi, karena di atasnya ada master rem cakram, berarti di bawahnya juga ada kaliper cakramnya. Itu teman-teman. Pengeremannya udah diganti dengan cakram. Untuk velgnya ini masih menggunakan orisinilnya teman-teman, menggunakan orisinil Vespa, tapi di sini untuk bannya diberi adsen, nah list, supaya terlihat looknya lebih klasik guys. Gimana menurut kalian untuk Vespa yang satu ini? Apakah sudah mewakili jiwa racing kalian? Oke, setelah kita review dari depan, yuk kita review lebih lanjut bagian tengah ke belakang teman-teman. Oh sorry, sebelum itu aku ingin memperlihatkan ke kalian untuk area cockpit. Nah, untuk speedometernya di sini juga sudah diganti teman-teman. Yang awalnya analog, di sini udah diganti dengan speedometer digital, dimana semi digital sih sebetulnya. Dimana di sini ada RPM, masih menggunakan RPM analog, tapi untuk indikator lainnya, untuk indikator jam, untuk indikator bensin, dan indikator kecepatan dan gigi, di sini udah menggunakan digital teman-teman. Dan ini juga banyak sekali kalian temui di toko-toko aksesoris motor. Kebanyakan sih dijual di toko-toko aksesoris motor custom teman-teman. Oke, yuk kita review bagian tengah. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita nge-review dari bagian depan, saatnya kita mereview bagian depan, sisi belakang ya teman-teman. Seperti biasa, kalau Vespa PX itu pada umumnya memang di sini ada tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanannya ini juga guna buat teman-teman ketika mau naruh HP, mungkin menaruh dompet. Nah, pada saat hujan, pada saat kita riding hujan kan aman tuh untuk HP dan dompet kita. Barang-barang di Vespa ini sangat dipikirkan pada zaman dulu teman-teman. Di sini juga bertujuan atau berguna pada saat kita menyimpan oli samping. Nah, karena memang untuk Vespa yang tahunnya agak tua, PX itu memang oli sampingnya harus dicampur teman-teman. Tapi kalau sudah di atas 90-an kali ya, itu sudah ada tempat olinya tersendiri. Jadi disatukannya itu langsung di mesin teman-teman. Nah, di sini juga udah ditambahkan kompatibel teman-teman, tempat ya untuk kita sekedar naruh HP juga sih, untuk dompet atau untuk naruh uang receh mungkin. Nah, pada saat kita mau nyebrang, disiapkan untuk polisi cepet, itu juga bisa ditaruh di sini guys. Untuk Vespa ini udah dicat. Nah, catnya ini kalau menurut aku warnanya industrial grey ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu, atau teman-teman lihatnya seperti apa? Boleh deh kalian untuk komen di kolom komentar. Ini warnanya warna apa sih? Karena aku sendiri juga nggak tahu. Aku tanya orangnya juga, orangnya pokoknya aku pengennya kayak gini mas, bilangnya gitu. Jadi aku sendiri juga bingung ini untuk warnanya apa. Nah, untuk joknya ini udah diganti dengan jok single seat, modelnya Cafe Racer, senada dengan looknya atau dengan konsep motor ini, bahwa motor ini adalah Scoot Racing. Jadi joknya udah diganti single seater, dengan belakang ada adsen seperti buntut tawon teman-teman. Ini yang dibikin juga dari sport, tapi juga menambah look racing dari motor ini guys. Untuk dari segi desain masih orisinil ya. Untuk bagian tengah ke belakang ini masih menggunakan desain orisinil bawaan Vespa, cuma di sini diberikan lubang angin-angin. Ini yang bertujuan juga untuk menyalurkan udara melalui kisi-kisi ini ke dalam mesin teman-teman. Jadi sehingga mesinnya masih ya sedikit terdinginkan lah. Yang penting ada dingin-dinginnya ya. Oke, yuk kita lihat bagian mesin ya teman-teman. Kita buka untuk bagian mesinnya. Nah,
Ini teman-teman, ini untuk bagian mesin dari motor Vespa PX 150 ini teman-teman. Itu bagian mesinnya, mesin sudah di rebuild total oleh yang punya. Terus juga terlihat sangat clean, sudah diganti part-partnya dengan part-part baru teman-teman. Jadi kalau untuk masalah mesin, sebetulnya mesin ini juga mesinnya di full rebuild supaya performanya itu enak, untuk akselerasinya enak dan nggak gampang mogok. Untuk shock breaker belakang juga udah diganti dengan shock breaker Öhlins. Terus untuk velg belakang masih menggunakan velg original bawaan dari Vespa PX ini. Senada dengan depan, untuk bannya dikasih ace teman-teman supaya terlihat lebih classy. Itu guys. Untuk lampu belakang juga udah diganti menggunakan lampu aftermarket sepertinya, dan looknya ini lebih minimalis. Terus juga oke punya. Untuk sennya juga sama teman-teman. Untuk sennya sudah diganti menggunakan mika bening dan ada list chrome-nya. Itu teman-teman. Yuk kita balikin yuk. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran sama suara dari motor ini, oke, yuk kita starter yuk. Nah, ini suara knalpot dari motor ini teman-teman. Untuk knalpotnya sudah diganti menggunakan knalpot racing. Sudah suaranya ya seperti motor-motor balap lah. Ciri khas motor 2 tak, weng weng weng, riding ding. Kita boleh melebu kampung ya gitu. Biasanya di seneni mak-mak gitu. Gara-gara ini apa namanya asapnya ini. Tapi juga berguna untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk di sekitar guys. Itu oke. Sekian dulu review kita mengenai motor Vespa PX 150 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya di sini pamit ya. Terima kasih.